Amerika Serikat dan Ukraina baru saja mengumumkan hasil pertemuan delegasi keduanya di Geneva, Swiss pada Minggu 23 November 2025. Apa saja hasil pembicaraan delegasi kedua negara? Apakah proposal perdamaian perang Rusia-Ukraina yang ditawarkan oleh Presiden AS Donald Trump diterima oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky? Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam konferensi pers usai pertemuan pada Minggu di Geneva, Swiss mengungkapkan, Ukraina telah sepakat bahwa setiap kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Rusia harus sepenuhnya menghormati kedaulatan Ukraina saat mereka mengumumkan kerangka kerja perdamaian yang diperbarui dan disempurnakan. Now, obviously, like any final agreement, they'll have to be agreed upon by the presidents, and there are a couple issues that we need to continue to work on. But I think the report today is that I think today was worthwhile. It was it is probably the most productive day we have had on this issue. Sementara dalam keterangan terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Minggu di Kiev, Ukraina menyebut hasil pertemuan dengan AS di Swiss menuai hal positif. Selain pembahasan substantif, Zelensky mengungkap bahwa Presiden AS Donald Trump mendengarkan keluhan mereka. Україна ніколи не хотіла війни. Ми ніколи не будемо перепоною для миру. Дипломатія активізована – це добре. Дуже добре. Ми розраховуємо, що результатом будуть правильні кроки. Перший пріоритет – це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей, повага до кожного, хто віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump memberikan tenggat kepada Ukraina hingga Kamis 27 November untuk menyetujui proposal perdamaian yang disusun AS. Lantas, apa sebenarnya alasan Trump mendesak Zelensky untuk segera mengakhiri perang dengan Rusia? Ukraina diminta banyak mengalah, mulai dari pengakuan wilayah yang diduduki Rusia hingga pengurangan kekuatan militer secara signifikan. Setidaknya ada 5 wilayah di Ukraina yang telah diklaim dan diduduki Rusia sejak 2014 dan 2022. Saat ini Rusia diperkirakan menguasai 1/5 wilayah Ukraina. Isu tersebut tertuang dalam rancangan awal kesepakatan yang mencakup 28 poin. Salah satunya disebutkan bahwa Ukraina dituntut menyerahkan wilayah Donbas timurnya kepada Kremlin. Rencana itu akan menjadi kemunduran besar bagi Kiev karena menghadapi perluasan wilayah Rusia di Ukraina Timur. Ukraina juga wajib menyelenggarakan pemilu dalam 100 hari, melepaskan harapan menjadi anggota NATO, dan memangkas jumlah angkatan bersenjatanya. Proposal ini kemudian ditolak, tak hanya oleh Ukraina, namun juga negara-negara Eropa yang jadi sekutu dekat Kiev. Pasalnya, jika hal ini terwujud, keamanan negara-negara Eropa, khususnya anggota NATO, bakal terpengaruh. Menurut para pemimpin Eropa, setiap ketentuan dalam perjanjian damai yang memengaruhi Uni Eropa atau NATO memerlukan persetujuan yang semestinya dari para anggota blok multinasional ini. Dunia menanti apakah diplomasi yang disebut Zelensky telah diperkuat ini mampu mengubah isi proposal Trump yang menuntut pemangkasan militer Ukraina, termasuk menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Rusia. Kalau menurut sahabat Kompas, apa tanggapannya terkait hal ini?